Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan harga emas untuk hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk dukung terus channel ini ya, tekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang dan dikenal banyak orang serta bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Apa yang saya sampaikan pada video saya semalam pada tanggal 4 Desember ya, di hari Kamis semalam saya sudah menyarankan untuk melakukan buy di 83 sampai 91 di area sini, dan kalau kita lihat harga meskipun masih menembus ya turun sampai 75, namun saya sering menyarankan kepada teman-teman untuk area stop loss atau area SL-nya tidak boleh terlalu dekat sehingga kita akan aman ketika dalam melakukan entry. Kalau area stop loss yang terlalu dekat itu akan sangat berbahaya dan mengecewakan kita. Kenapa bisa mengecewakan? Karena keseringan yang terjadi adalah stop loss duluan dijemput baru harga naik ya, sehingga akan membuat kita sangat kecewa dan terkena mental ketika stop loss sudah dijemput baru kemudian harga naik. Jadi kita harus menghindari hal tersebut agar kita tidak terkena beban mental seperti itu. Namun kalau memang stop loss kita sudah jauh dan harga memang tidak sesuai prediksi kita, itu berarti sudah resiko kita dan harus benar-benar kita relakan, karena dalam dunia trading tidak ada hal yang pasti. Ini merupakan bagaimana analisa kita. Yang penting ketika kita entry itu adalah berdasarkan analisa, bukan karena feeling ataupun tebak-tebakan ya. Jadi kalau kita lihat harga sudah masuk dan kemudian naik. Kenalkan dulu ya, saya adalah seorang yang menganalisa bagaimana pergerakan harga emas ini ya, bukan cuma dari chart, tapi saya melihat kenapa dan bagaimana ya, apa dan kenapa harga itu bisa naik dan kenapa harga itu bisa turun. Jadi saya lebih cenderung mencari tahu penyebabnya, sehingga ketika saya sudah tahu penyebabnya, maka saya akan membuat kesimpulan bagaimana pergerakan harga. Sehingga ya, kalau kita lihat di sini ya, kemarin kita ada melakukan buy di area 83 sampai 85, namun harga sempat turun sampai 75 seperti yang saya bilang tadi, dan kita rencana melakukan TP di 4205. Kenapa kita TP di 4205 ya di sini ya? Karena memang ada info dari teman-teman yang mungkin member-member yang mungkin masih ada join di beberapa grup, yang di grup lain menyarankan untuk melakukan sell ketika harga mencapai di 4.200 di sini ya, dengan kecenderungan memang kalau kita lihat dari candlenya sangat kemungkinan dan sangat besar kemungkinan harga ini akan turun ya. Namun kalau terlalu banyak yang melakukan sell di sini ya, maka akan banyak sekali area likuiditas yang ada, sehingga dengan pengalaman yang ada saya menyarankan untuk ya, ketika kita buy di sini menyarankan untuk kita segera TP di 4205, karena saya yakin area likuidasi yang sangat besar di sini akan dijemput dulu baru kemudian turun. Dan kalau kita lihat ya, harga sampai di 4206 kemudian turun. Maka tadi yang saya sampaikan ya, teman kita di grup setelah kita TP dia langsung melakukan sell dan lumayan profitnya. Jadi seperti itu bagaimana kita melihat pergerakan harga ya. Jadi ini sedikit review, ada member baru kita yang baru join 3 hari, masih merasakan bagaimana kita membuat profit yang konsisten ya, dan sampai hari ini kita masih konsisten profit ya, dari November sampai dengan minggu ini di Desember ini masih konsisten profit sampai saat ini ya. Ternyata setelah masuk grup main forex itu kayak gini, memang kita entry tidak seagresif yang lain mungkin ya, karena ketika kita entry kita mesti memang tunggu sampai ketika harga itu masuk sesuai analisa kita, sehingga dalam analisa, dalam entryan kita bisa mempunyai arti yang lebih kuat. Kenapa kita entry? Karena memang analisa kita harga akan terkoreksi ataupun harga akan naik ke situ sebelum dia turun ya, sehingga alasan entry kita sangat kuat berdasarkan analisa kita, bukan karena feeling dia mau naik ataupun feeling ketika dia mau turun, sehingga lebih jatuh kepada tebak-tebakan ya. Jadi ini rekap untuk minggu ini
ya. Minggu ini Senin kita profit, Selasa profit, Rabu profit. Di hari Kamis semalam meskipun ada posisi yang loss, namun jatuhnya masih profit karena di 83 sampai 85 tadi kita ada melakukan buy sehingga dapat profit, dan yang loss tersebut satu posisi saja ya, sehingga jatuhnya masih tetap profit. Dan target 500.000 sampai 1 juta per hari itu masih dapat ya, karena kita tidak boleh menargetkan yang lebih tinggi dari itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ingin kaya, jangan di dunia trading. Kalau ingin kaya, bukalah usaha, berinvestasi di saham maupun yang lainnya. Karena kalau di dunia trading kita sudah menginginkan kekayaan dari situ, keserakahan akan muncul, mental kita akan tidak terkendali, sehingga bukan keuntungan yang besar yang kita dapat, tapi akhir-akhirnya malah buntung ya. Maka di dalam dunia trading ini kita harus memiliki profil yang santai, yang tenang, tidak serakah, tidak terbawa emosi, tidak terbawa mental, sehingga dalam melakukan setiap entry kita tidak terbawa emosi dalam diri ya, sehingga kita akan terus santai dan tidak mengintervensi diri kita sendiri ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi bagaimana pergerakan harga hari ini? Bagi yang ingin bergabung di grup ya, silakan hubungi chat saya, nomor WA saya ada di kolom komentar maupun di deskripsi. Ya, pergerakan hari ini kalau kita lihat semalam ya, ini adalah news semalam di mana angka klaim pengangguran berkelanjutan dan klaim pengangguran awal di sini ini sangat negatif untuk gold, di mana ini bisa menguatkan USD ya. Angka klaim pengangguran di sini terjadi penurunan. Ya, di sini penurunan merupakan tanda bahwasannya pasar tenaga kerja di Amerika itu masih relatif kuat ya, masih relatif kuat, sehingga pasar bisa bereaksi, ekspektasi bisa menurun ya, dan juga bisa merupakan indikator bagi The Fed untuk kebijakan suku bunga. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini, oke, jadi hari ini cuma ada PCE ya, PCE bulan dan tahun untuk bulan September, dan yang lain saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Mungkin PCE ini saja yang lebih cuman prediksinya masih sama dengan sebelumnya, yaitu 0,2 dan 2,9. Apa itu PCE? PCE ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa ya. Jadi ketika PCE ini kalau nilainya nanti naik, berarti inflasinya berarti masih bagus, maka semakin tinggi ini ya hasilnya akan semakin baik ataupun menguatkan USD, sehingga gold itu akan terkoreksi lagi ya. Maka kita untuk news nanti malam ya, kalau ada posisi di pagi, siang sampai sebelum news ini ya, dimana kita lagi cari sell, maka malam ini kita akan close dulu untuk melihat hasil rilisnya ya. Jadi secara psikologis untuk market hari ini mungkin saja akan terkoreksi karena yang tadi ya, klaim pengangguran tadi itu sangat negatif untuk gold itu, sehingga secara psikologis market maka kemungkinan akan lebih menahan diri ya, dan lebih berhati-hati, tidak agresif, sehingga kemungkinan koreksi untuk hari ini masih ada, cuman mungkin koreksinya tidak terlalu tajam ya, masih tertahan dan akan membuat sedikit sideways ya. Jadi seperti itu kalau kita lihat bagaimana pergerakannya. Jadi tadi malam ya, ketika muncul news itu saya sudah memberikan area entry untuk teman-teman di grup, dan saya sendiri sudah entry di 4214 di sini tadi malam. Kalau kita lihat ini sudah kena ya, dan sampai saat ini masih saya biarkan. Dengan TP terdekat saya nanti saya akan TP mungkin di 80 di sini ya, di sekitar 80-an di sini ya, akan saya TP karena pergerakan harga hari ini ya, kalau saya lihat dia akan mencapai area sini ya, saya bilang 80-an tadi, kemudian naik kembali ya. Mungkin saja dia akan terkoreksi lebih dalam di sini baru membuat range ya. Seperti ini saja sampai nanti malam lihat bagaimana news yang keluar.
Ya, jadi hari ini saya akan mencari sell dengan titik di 22 sampai 28 dan 09 sampai 15. Ya, titik ini adalah titik yang sudah saya cari menggunakan Fibonacci, menggunakan time frame daily, H4 dan 1 jam. Ya, jadi dari ketiga time frame tersebut saya mendapatkan area ini dan merupakan area yang cukup baik menurut saya untuk kita lakukan sell pada hari ini. Ya, dan disclaimer, ini merupakan pandangan saya, tidak merupakan ajakan untuk melakukan jual atau membeli ya. Ini merupakan pandangan saya saja. Bagi yang mau ikut silakan, tidak ikut juga tidak masalah. Oke, mungkin di video kali ini seperti itu saja. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Salam profit konsisten dan salam sejahtera untuk kita semua.